tadi sempat disampaikan juga bahwa politik dua kaki bisa juga dari perorangan. Bukan garis partai tetapi mungkin pengurus atau kader-kadernya. Peluang itu bisa terjadi nggak? Karena kedekatan masing antara personal dengan partai yang ditusung tentu berbeda. Gimana? Tentunya bisa, Mas. Sangat bisa ya? Sangat bisa terjadi. Iya. Misal, bagian dari politik dua kaki itu kan ada banyak ya, tidak Iya. hanya bicara persoalan linearitas, Betul. tapi bicara kompromi etika, terus bicara bagaimana janji yang disampaikan di awal campaign, kemudian ketika sudah duduk kemudian dilupakan, itu juga bagian dari politik dua kaki. Dan yang terlihat nyata tuh sebenarnya kalau berdasarkan teori tadi itu ya, ada namanya split ticket voting, Mas. Bahwa itu banyak terjadi di beberapa daerah hampir 20 tahun terakhir. Tapi kemudian itu tidak banyak dibuka di ruang publik menjadi bahan diskusi. Misal, kenapa terjadi split ticket voting tadi? Itu kan pada kondisi hari ini kita melihat yang dipilih tuh partai dipilih tapi tidak memilih orangnya. Ada yang memilih orangnya tapi kemudian tidak memilih partainya. Karena hari ini partai politik cenderungnya gagal memberikan pendidikan politik itu tadi. Kalau kedua dilihat kenapa kemudian orangnya itu gagal atau berhasil, itu karena dia bisa menanamkan pengaruhnya yang cukup lama tadi gitu. Nah kemudian mirisnya hari ini, kader partai yang cukup lama di partai itu kemudian tidak diusung oleh partainya. Dan itu juga bagian dari yang namanya politik dua kaki tadi. Jadi ngapain lama-lama di kepengurusan partai kalau toh kemudian tidak diajukan oleh partainya. Nah artinya terlepas dari itu dukungan dari pusat atau kemudian kompromi-kompromi yang terjadi, tapi itu terjadi secara accidental maupun secara intensional gitu, Mas. Ya kalau di Kepri peluang misalnya pengurus-pengurus untuk tidak sejalan dengan atau bisa dikatakan selingkuh atau mbalelo bisa terjadi. Itulah yang berapa tahun terakhir itu digagas oleh para akademisi, namanya desentralisasi asimetris gitu, Mas. Seperti yang disampaikan oleh senior tadi itu Pak Onward. Tapi kemudian ternyata bicara hal itu tidak semudah itu karena tadi pendidikan politik itu tidak sampai kepada masyarakat. Kita punya perwakilan DPD yang kemudian beberapa kali duduk begitu. Nah itu tidak mengakomodir, apalagi kita yang punya wilayah kepulauan, otomatis harus ada undang-undang yang bisa kemudian agak berbeda lah gitu. Bukan berarti maksudnya mau jadi berbeda, tapi treatment pada wilayah kepulauan dan wilayah yang mainlandnya mayoritas itu harusnya berbeda gitu, Mas Agus. Dan itu daripada kita bicara dua kaki itu strategi gitu, tapi lebih pada fokus kualitas orangnya gitu. Kualitas orang yang akan duduk sebagai pemimpinnya tadi gitu. Saya bilang di kesempatan lalu PDIP hari ini mendapat luahan atensi. Saya nggak bilang menang atau kalah ya, saya bilang luahan atensi. Kenapa? Karena diperjuangkan oleh yang hiatus tadi, Gelora dan Partai Buruh, kemudian mendapatkan kabar baik bisa maju ke sana. Tapi ingat lagi Mas, ikhtiar yang dilakukan dalam remang-remang, dalam terang benderang, itu juga bagian dari politik dua kaki. Maksudnya gimana? Bisa dipertegas itu? Yang dari remang-remang? Baru 2 minggu lalu ya, Cak Nur di sini. Jadi yang disampaikan oleh Gelora sama Buruh kan tidak mungkin kemudian PDIP tidak tahu hal itu. Oh, pura-pura dalam perahu berarti ya? Strategi tuh. Oh, strategi. Hanya kebetulan aja saya membacanya seperti itu saya memandangnya seperti itu, menganggapnya seperti itu. Ya baik, Bang Korbat, ditanggapi Bang Korbat. Jadi bisa loh Pak anggota kader-kader juga bisa berselingkuh misalnya. Ya. PDIP tegas, tidak jalan, out. Ya, sangat mungkin dalam kondisi seperti sekarang ini sebenarnya. Tetapi kami khususnya dari PSI, kami belum melihat adanya upaya dari teman-teman pengurus khususnya dan untuk selingkuh seperti itu. Dan kami akan terus mengamati arahan dari pimpinan partai kami dari pusat. Ini harus seperti tadi itu kami tidak merasa ini dua kaki. Kami tegak lurus ini. Tegak lurus ya. Tegak lurus ini karena contoh ya. Di kota, kami kan mendukung Pak Amsakar. Betul. Orang Nasdem, ya kan, masuk di KIM. Di provinsi kami mendukung Pak Rudi. Orang Nasdem, masuk di KIM juga. Berarti tegak lurus juga bagi kami, kan kira-kira begitu ininya ini kan. Meskipun ada PDIP di situ. Ya, jadi kemudian yang kedua, soal tadi itu mengenai kemungkinan bahwa teman-teman ada yang dua kaki dalam cara memilihnya, artinya kita dukung
Pak Rudi, tahu-tahu nanti ada yang milih Pak. Bisa saja orang yang ber-KTA PSI begitu, Ya. tapi kami akan sepanjang yang kami bisa, upaya kami, effort yang ada pada kami akan mencoba memastikan supaya itu tidak terjadi. Supaya itu tidak terjadi dengan pendekatan, dengan berbagai cara kami akan lakukan untuk itu. Tapi saya tadi tanggapi dulu dari Pak Silakan. Jamjami tadi itu, apa yang dikatakan Pak Jamjami soal ideal tadi itu. Ya. Saya sependapat dengan teman saya bahwa ini soal pandangan. Memang kalau dipandang dari segi elektoral, apa yang dikatakan Pak Jamjami itu betul. Betul, ya. Tetapi bukan sebaliknya. Mungkin dari sudut lain bisa juga kita lihat menjadi ideal juga. Contoh misalnya, calon yang kami dukung ini sekarang, Pak Rudi dengan Pak Rafiq, ya. Onur Rafiq. Pak Rudi itu dia sangat dikenal cukup ini, berani, kemudian lebih bersifat entrepreneur. Jadi dia melakukan terobosan-terobosan yang mungkin di Batam ini kita lihat pembangunan dengan terobosan kan? Ya. Terobosan. Pak Onur Rafiq, dia mungkin dari segi elektoral apa yang dikatakan Pak Jamjami ada benarnya, tetapi dari kemampuan beliau atau pengalaman beliau di bidang birokrasi itu sangat cukup kuat. Artinya dia memang rekam jejaknya kan birokrat gitu ya. Sangat kuat di birokrasi. Jadi orang entrepreneur dengan birokrasi dia makin mantap ini barang. Kira-kira begitu. Jadi dari sisi itu ini menjadi ideal dia. Maka kami menawarkan ini supaya Rudi Onur Rafiq ini menjadi sesuatu yang pas ini untuk dipilih oleh masyarakat. Kira-kira begitu ini kita ini pandangan kita ini. Jadi saya rasa itu soal masyarakat yang apakah masyarakat bingung dalam memilih? Saya rasa tidak bingung karena apa? Orang yang dicoblos masyarakat itu kan orangnya, bukan gambar partai politik nanti ada di sana, tapi orangnya. Fotonya Pak Rudi, Pak Onur Rafiq. Kan itu nanti yang ada di sana kan? Jadi karena orangnya maka tidak terlalu bingung. Karena kedekatan dengan orangnya artinya potensi untuk tidak sejalan dengan partai akan lebih besar. Iya, tapi masyarakat kita sudah terlatih apa yang sudah dikatakan oleh teman-teman tadi sudah terlatih dengan. Ya. Jangankan begitu, yang kemarin pemilu kemarin. Pilpres juga begitu kan mungkin ya. Saya tidak bisa menjamin pemilih-pemilih saya itu tegak lurus dan terbukti misalnya jumlah yang memilih di provinsi dengan jumlah yang memilih di kota dengan jumlah yang memilih di DPR RI kok saya hitung-hitung tidak sama dia. Tidak sama ya. Tidak sama, masyarakat itu tidak sama ternyata. Jadi dia lihat juga ininya. Ada yang marah-marah sama saya di dapil saya dari kota bilang, wah suaramu kok banyak di sini, kenapa tidak turun kepada kami? Waduh, kita sudah berupaya mengatakan kepada masyarakat, tetapi masyarakat mempunyai cara berpikir sendiri. Kira-kira begitu, dan kita sudah sangat terlatih lah. Masyarakat kita sudah sangat terlatih, sangat piawai, terlatih untuk melihat hal-hal seperti itu. Ya, baik. Pak Buya dulu. Dari PAN memang sudah linear, tapi tadi kedekatan dengan calon akan membuka peluang untuk kader pengurus selingkuh. Ya. Gimana tanggapan? Ya, ini untuk gubernur Pak Wali Kota. Wali Kota. Wali Kota. Kalau kota mungkin pertama kita melihat Pak Amsakar ya. Ya. Pak Amsakar ini sebelum ada rivalnya yang dulu dibicarakan kota kosong, memang kan surveinya sudah sangat tinggi. Jadi sudah terbangun emosional kepada masyarakat itu. Ditambah lagi didukung oleh partai-partai politik. Malah bagi kami kemarin, kalau melawan kota kosong itu sulit. Sangat sulit. Tapi sekarang sudah ada. Lebih sulit maksudnya? Lebih sulit. Lebih sulit? Ya, sulit. Lebih sulit lagi kerjanya untuk memenangkan pasangan kita. Kalau melawan kota kosong. Karena memang ada demokrasi yang dirasakan oleh masyarakat itu yang tidak terakomodir keinginan masyarakat. Tapi sekarang alhamdulillah. Jadi yang tadi sampaikan Kak Erna, terima kasih kepada buruh dan Partai Gelora dan Mahkamah Konstitusi ini sangat luar biasa. Itu sangat memberikan nilai tambah bagi kami untuk lebih meyakinkan kepada masyarakat punya pilihan. Jadi kalau di kota menurut kami secara Partai PAN untuk mendukung calon wali kota tidak ada masalah dan ini kami sangat meyakini kerja-kerja partai kami sudah dikumpulkan seluruh partai politik dan juga partai koalisi dan juga relawan dan sebagainya. Dan kami sangat meyakini karena kedekatan emosional ini sangat sedikit para kader partai atau simpatisan akan keluar
dari instruksi partai. Termasuk di provinsi. Nah, kalau provinsi ini yang perlu saya jelaskan. Ya. Karena Silakan. saya bukan ketua provinsi, agak sulit bagi saya. Ya. Iya, Dan sampai saat ini masalah provinsi, ya memang partai arah kita ke linear, Ya. tegak lurus. Tapi memang sekarang ini untuk memenangkan kandidat tidak hanya bisa partai. Ini memang perlu sentuhan dari kandidat. Kalau kandidat hanya dibilang nanti kita ikut deklarasi, habis itu kita hadir, disuruh antarkan kawal ke KPU, kita kawal ke KPU, setelah itu habis begitu saja, tidak dibuat komitmen bersama, tidak ada lagi membangun emosional kepada partai dan konstituennya, ini agak sangat sulit. Karena hari ini orang tidak hanya melihat partai, mau partai apapun ketika kandidatnya, tokohnya itu disukai oleh masyarakat, ini akan luar biasa. Contoh hari ini, mohon maaf, Ya. mungkin PDI Perjuangan mungkin dulu mungkin ada kurang disukai, diminati oleh kalangan religius ya, karena ya. Tapi dengan calon seperti ini, karena dia muncul Cak Nur dengan Habibut, orang akan mendatangkan kecintaan kepada PDI Perjuangan. Yang mungkin dulu orang lebih sur dengan, mohon maaf, dengan PKS misalnya, dengan PAN atau P3 misalnya. Sekarang agak mulai berbalik. Masyarakat tidak melihat itu. Bagaimana aspirasi masyarakat ini tersalurkan. Setelah itu keinginan demokrasi masyarakat ini bisa jalan dengan baik. Itu akan menjadi nilai bagi masyarakat kita. Dia tidak melihat partainya, melihat tokohnya. Jadi kalau untuk kota Batam, untuk calon wali kota, menurut kami ini sangat sulit. Tapi kalau untuk gubernur, karena mohon maaf, bagi kami melihat, ini jujur, mungkin akan dialami oleh seluruh partai. Ya. Karena memang calon gubernur yang diusung yang bukan dari partai kami ini kan dia mantan wali kota. Betul. Tentu dia sangat dekat dengan masyarakat Batam. Kita fair saja, tidak perlu kita pungkiri. Ya. Tentu dia ada sering berkomunikasi, sering berjumpa, sering berkoordinasi dan sebagainya. Tapi secara kepartaian ini kan tidak boleh. Dia tetap harus memenangkan apa yang telah diusung oleh partai. Tapi memang sampai saat ini kami di PAN, kami belum pernah diajak nih oleh calon gubernur kita, wakil gubernur kita, bagaimana kerja. Ini jujur saja Pak. Ya, Kan ini kita fair saja. Sekalian disampaikan aja di sini. Iya, kita memang belum pernah diajak. Jadi saya belum bisa jawab. Ya, jadi intinya kami belum ada, tapi memang kita diinstruksikan untuk memenangkan apa yang telah disampaikan oleh DPP kan. Tapi memang tugas saya sebagai ketua DPD tentu memenangkan calon wali kota yang diusung oleh PAN di kota. Termasuk juga gubernur. Tapi gubernur kita belum ada arahan nih dari Belum DPP. ada arahan ya? Belum ada arahan. Kita tunggulah arahannya. Karena memang Batam. Tapi kalau kedekatan kader-kader PAN, memang mohon maaf, memang kita kader-kader kita ini, simpatisan kita ini memang banyak dekat dengan Pak Rudi. Ya. Karena Betul. memang beliau adalah wali kota. Ya. Wali kota. Tapi kita tunggulah bagaimana dengan calon gubernur kita ini. Tentu bagaimana cara dia untuk mengemas tim pemenangan kita yang di Batam ini supaya, nah kan sudah ada Pak Nyanyang. Ya. Apalagi Pak Nyanyang dengan kami, saya kan sudah 3 periode di DPRD. Pak Nyanyang, saya satu generasi kami. Satu angkatan kami. Satu angkatan ya. Beliau 3 periode ke provinsi kan. Kami di periode pertama kami sama-sama. Saya sangat dekat dengan beliau secara emosional. Ya. Tentu secara emosional ini harus dibangun oleh kandidat, tidak hanya dengan partai-partai saja. Nah, cara PAN untuk membentengi supaya kader atau pengurusnya tidak berbelok bagaimana? Ya harus tadi itu. Calon kandidat kita ini tentu harus ada, berjumpa dulu dong dengan pengurus-pengurus partai. Harus ada arahannya dong, perlu ada komitmen bersama. Karena misalnya kami PAN ini kan yang sekarang 2 kursi, kami kan pengen juga seperti partai KRNA, seperti partai yang lain yang bisa 3, 4, 5 kursi. Ketika kita coba untuk menangkan gubernur, nanti kira-kira partai kita dibantu juga nggak? Ya, Ini ya, kan cerita komitmen bersama. Betul, betul. Habis itu bagaimana dengan konstituen kita? Ada konstituen kita yang buruh, ada konstituen kita pedagang. Apalagi PAN itu kan banyak konstituennya yang ada. Saya salah satunya contoh dari Sumatera Barat. Bagaimana nanti usaha kecil dan menengah, masyarakat kita bisa nggak diakomodir oleh Pak Gubernur? Untuk di kota, gimana cara PAN untuk membentengi supaya tidak selingkuh? Kalau di kota kita sudah selesai. Selesai ya? Di Batam sudah selesai. Apa-apa kita sudah sampaikan ke kandidat kita. Oke. Dan kandidat kita sudah memahami, mungkin hampir seluruh partai koalisi sudah diajak untuk menyampaikan komitmen bersama untuk membangun Batam ini bersama-sama. Tapi kalau yang provinsi kami belum, mungkin sebentar lagi. Ya, Mudah-mudahan setelah podcast ini soalnya kita dari PDIP, dari Mbak Erna itu
lagi gencar-gencarnya untuk menggait dari pengurus-pengurus partai yang lain katanya. Iya, itu namanya politik, Iya. namanya usaha, Mas. Namanya usaha. Tapi saya sangat yakin usaha itu bisa saja. Tapi keberhasilan sangat sedikit. Sangat sedikit ya? Karena begini, Pak Amsakar dengan Bu Lekoldiani, beliau itu dengan kita-kita, dengan masyarakat, dia sangat dekat, membangun emosional. Ya. Jadi kalau, apalagi ini adalah kandidat yang didukung oleh pemerintah pusat ya. Tambah lagi ini koalisinya gemuk ya. Tapi kalau memang ada usaha Kerna itu sah saja karena saya ikut mendoakan juga karena. Gimana ada? Sekalian bagaimana upayanya nih? Iya. Ya baik, terima kasih Bu ya. Ini luar biasa. Kalau saya menanggapi tadi kan ini kejujuran yang luar biasa. Iya, iya. Kita apresiasi juga. Karena gini, kalau bicara soal kedekatan emosional, ya kedekatan mungkin face to face, Iya. kan antara Buya ini dengan Pak Rudi tadi Iya. misalkan. Pak Rudi 2 periode. Betul, Jadi betul. wakil wali kota. Beliau udah berapa periode di DPRD? 3 periode. Nah kemudian jadi wali kota. Beliau juga dua kali jadi wali kota kan. Nah sekarang mau ke provinsi. Artinya ini kan kedekatan yang luar biasa juga. Kalau kita mau lihat dari sisi itu Yeah. antara beliau dengan Pak Rudi. Kita jangan dulu bicara soal nyanyian yang satu angkatan. Iya, iya. Belum tentu karena kan beda partai. Kalau ini kan wali kota, secara otomatis kan pasti sering telepon-teleponan. Ngopi bareng misalnya. Kebijakan lah Iya. untuk kepentingan masyarakat Kota Batam. Senang kali ke Erna. Senang kali ke Erna nih. Nah makanya kan itu salah satu yang kita bisa bukti dengan beliau bisa 3 periode. Kalau mungkin tidak membangun komunikasi yang baik, tidak menjalin emosional yang baik, tentunya kan ini pasti akan ada gerusan-gerusan gitu kan. Ya inilah namanya politik itu seperti itu gitu biasa. Kalau saya kan memang kalau secara kepartaian sudah jelas dengan Pak Rudi jauh jaraknya kan. Nah, kemudian yang mendekatkan kami itu hanya Tony. Kalau kita bicara soal pribadi ya emosional kita, tapi karena kita melihat ya kalau kita boleh jujur untuk di Kota Batam sendiri melihat pembangunan yang luar biasa di tangan beliau. Nah ini mau apapun itu di media, di medsos, seperti apapun bahasa yang dimunculkan yang berhubungan dengan beliau, tapi kan kita harus melek mata saat ini dengan pembangunan yang nanti akan dirasakan tuh sampai anak cucu kita, bahkan ke cicit kita gitu, seperti yang dibangun oleh Pak Habibie di zamannya gitu kan, kita rasakan sampai saat ini, kemudian bertambah lagi dengan adanya Pak Rudi. Nah kemudian kalau disampaikan terkait dengan bagaimana trik atau strategi kita untuk memenangkan pilkada ini, pilkada serentak di 2024 ini, tentunya kan kalau kami PDI Perjuangan tidak memandang yang namanya linear itu. Iya, iya. Yang namanya ditugaskan oleh partai, kamu harus memenangkan ini calon yang sudah kita usung, maka kita harus membuat strategi untuk pemenangan itu. Termasuk strategi untuk menggembosi dari lawan. Nah, kalau itu Mengambil kan suara, kalau di PDI Perjuangan tidak diajarkan itu untuk menggembosi. mengambil suara dari kader-kader lain. Tetapi yang namanya membangun isu-isu politik itu, Oke. kan itu isu biasanya muncul kan bukan dari kita. Iya, iya. Itu muncul kan, ya nggak mungkin juga kita biarkan isu itu kan. Adalah yang mengelola itu. Nah kemudian kita juga selalu bisa menjamin lah bahwa di PDI Perjuangan itu tidak akan pernah black campaign. Iya, iya. Kalau kita sering dapat black campaign itu, tapi alhamdulillah di Batam itu 2 periode kita menang pemilu 2014-2019. Jadi sekaligus menganulir apa yang disampaikan oleh oleh Buya tadi bahwa seperti di partai KRNA itu kan kurang diminati oleh kaum religius. Jangan salah, mungkin kalau di Batam di PDI Perjuangan tuh
kita ya terkhusus ya untuk PDI Perjuangan itu ada namanya Bamusi, Baitul Muslimin Indonesia, sampai ke tingkat cabang, bukan hanya pusat daerah tapi juga cabang. Jadi kita juga punya Bamusi, dan tidak pernah ada pengkotak-kotakan di dalam PDI Perjuangan bahwa ini religius, ini yang non religius, atau kita bicara soal agama A, agama B. Tidak ada, karena kita partai nasionalis. Jadi semua yang mau masuk ke PDI Perjuangan itu terbuka, siapa saja. Yang penting memang seideologi. Ya, izinkan. Kita ideol. Biar saya luruskan. Maksudnya dalam konteks pilkada ini, bukan ya lain ya. Lain ya. Dalam konteks pilkada ini, yang dulunya mungkin kaum-kaum religius ini agak anti dengan PDI Perjuangan. Tapi sekarang banyak orang-orang di masjid, di musola, di majelis taklim ini bersimpati dengan Partai Kakak. Gara-gara Tapi calonnya. bukan ini aja. Dari iya. dulu juga memang bersimpati dengan PDI Oh, Perjuangan. iya. Banyak juga yang Iya. religius, ustadz-ustadz itu yang memang justru ya nggak akan mungkin muncul kan di depan, iya. ya di belakang, tapi untuk membentengi kita juga. Nah, harusnya Jangan Kakak- sampai kita salah. Ya harusnya Kak, terima kasih Melangkah. sama saya dong, Desa Sanjung Kakak. Makasih dulu dong. Terima kasih Bu ya. Itu dia. Iya, makanya tadi kan saya sebenarnya sudah menangkap sinyal dari Buya. Ada beberapa barisan yang mungkin bisa digerus oleh PDI Perjuangan. Ya insya Allah sampai saat ini terus mengalir Oh, dukungan. terus dukung. Baik itu ke provinsi ya, karena memang untuk Batam ini kita linear ya Ya. dengan provinsi. PDI Perjuangan itu untuk di Kota Batam dengan Gelora dan Buruh, kemarin juga Partai Umat datang, kemudian untuk yang provinsi PDI Perjuangan dan Nasdem ada PSI, kemudian ada PKN, kemudian Buruh sama Buruh ya, Buruh, PSI, PKN dan PDI Perjuangan. Nasdem. Nah, ini ya seperti yang kalau melihat dari partainya ini kan tidak ada yang tidak linear. Ya. Ada yang tidak linear, ada yang kotanya ke yang calon lain, kemudian di provinsi ada beberapa partai yang memang sudah tidak linear dengan kotanya. Tetapi untuk memenangkan itu sekali lagi bahwa inilah pertarungan kita diuji nih untuk bagaimana kita mengatur strategi agar bisa memenangkan walaupun kita tidak linear. Yang kalau di PDI Perjuangan seperti yang saya sampaikan tadi bahwa yang namanya sudah ditugaskan maka siap untuk menjalankan itu, dan itu melalui konsolidasi internal. Kami sampaikan bahwa kekuatan internal itu yang sangat penting karena itu modal awal kita. Kalau kita bicara soal saat ini ada peningkatan ya DPT sampai 896.000, kemudian jumlah TPS yang berkurang ya 1.821, tapi ini masih tahapan perbaikan, masih DPS. Nah, kemudian kalau kami boleh sampaikan bahwa modal yang kita punya ini kan dari kami 7 kursi ada 83.601, mungkin hanya dilihat itu sangat kecil dari DPT yang ada saat ini, tapi dengan munculnya kader internal kita, Cak Nur ini yang juga memang dalam 1 hari ini semenjak sudah didaftarkan, artinya yang tadi kotak kosong itu sudah kita isi, ini setiap hari pertemuan-pertemuan itu bisa sampai 12 sampai 13 pertemuan, bahkan itu masih ada yang menunggu kita jadwalkan di besok harinya. Nah ini artinya ini luar biasa memang, dari yang tadinya mungkin kalau kita melihat juga di medsos yang sudah beredar viral, itu yang tadinya pemilih kotak kosong justru banyak, seperti yang disampaikan Buya tadi, kalau berlawan dengan kotak kosong justru
agak sulit Agak untuk sulit, memenangkan itu. Nah, ini kan agak rancu nih kalau saya Ya. melihatnya itu kan. Apakah lebih mudah lawan itu? Betul. Karena kalau memang kita sudah di awal sudah tahu bakal susah menghadapi kotak kosong, ya pasti kan tidak memborong partai gitu kan. Setelah muncul bahwa bakal ada lawan, udah lain lagi. Saya juga sampaikan di sini waktu yang sebelum hari ini pernah juga saya hadir di sini bahwa akan dibentengi semua partai-partai karena takut diambil oleh PDI Perjuangan karena kita memang waktu itu kurang 3 kursi. Tetapi kita selalu optimis, yakin dan percayalah bahwa kerja-kerja kita insya Allah Tuhan akan bukakan jalannya. Nah, dengan diberi jalan kayak gini, kembali lagi PDI Perjuangan tidak akan mungkin sia-siakan itu. Dan dari awal kader-kader kita sudah menunggu apakah kita bisa mengusung atau tidak. Ya. Kita juga optimis menyampaikan bahwa tunggu sampai tanggal 29 di 23.59. Nah, kemudian alhamdulillah pada tanggal 9 ya. Pada tanggal 28 itu sebenarnya. Oh. Tanggal 28 karena sudah jam 00 sekian ya keluar diterima oleh Cak Nur rekomendasi dari DPP PDI Perjuangan dan paginya langsung balik ke Batam dan mengantarkan Pak Rudi untuk mendaftar, Rudi Aunur untuk mendaftar di provinsi. Ya. Jadi ini tentunya semangat yang menambah semangat kami yang tadinya sudah mulai agak Kendor. memang dibentengi nih sebelah nih kan, dibentengi nih sebelah karena belum ada pergerakan dari komunikasi itu, tapi ya alhamdulillah itu tadi ada mukjizat. Ya. Selalu saya bilang mukjizat itu sudah datang kawan. Baik, Pak Jangsami. Tadi faktor kedekatan. Tadi kita sepakat bahwa peran lebih besar itu faktor kandidat. Pilkada kan kedekatan dengan partai lain, dengan kader lain itu kan lebih kuat kan gitu kan. Nah, potensi main dua kaki itu kan ada sebenarnya di sini. Ya. Ya, ada sebenarnya. Halo. Ya. Baik. Jadi kita sebenarnya tidak bisa terlalu berharap saat ini dengan partai politik. Tidak berharap dengan partai politik. Tidak bisa, Ya. karena karakter partai politik di Indonesia ya pada umumnya ini sifatnya oligarkis, kartel dan klientelistik. Oligarkis karena semua jadi seolah-olah partai ini milik ketum. Ya, ya. Ya, sehingga ketumlah yang punya otoritas tertinggi karena kebetulan memang dibenarkan oleh undang-undang Ya. untuk mendaftar harus tanda tangan ketum kan gitu. Sehingga ini yang membentuk partai itu menjadi oligarkis. Kemudian kartel. Kartel itu sebenarnya awalnya lahir ketika orang sudah tidak punya lagi keinginan untuk bersaing, ya. Biasanya persaingan hanya pada saat pemilu, bukan pilkada, tapi pemilu legislatif. Jadi kalau kita lihat pemilu legislatif, mereka akan bersaing habis-habisan. Semua kader partai turun dan partai politik tempat para kader partai bernaung itu juga bergerak, ya. Tetapi ketika masing-masing sudah mendapatkan porsi kursinya masing-masing di parlemen, partai-partai harus berpikir lagi untuk eksekutif, ya. Sehingga untuk mendapatkan jabatan-jabatan di eksekutif mereka bersekongkol. Maksud saya berkartel gitu, berkoalisi. Bahasa halusnya memang koalisi. Tapi sebenarnya itu kartel, ya. Yaitu untuk ikut serta. Walaupun tadinya di dalam pemilu legislatif mereka bersaing, di dalam pada penyusunan kabinet mereka bersekongkol, berkumpul untuk menikmati kue kekuasaan yang terbatas itu dibagi-bagi kepada masing-masing parpol. Nah, sekarang kita bicara pilkada. Pilkada juga demikian, ya.
partai-partai memang akhirnya hanya dijadikan bahan tunggangan saja. Tunggangan untuk mendaftar. Setelah mendaftar, kalau Buya berharap nanti mungkin kandidatnya itu akan datang sowan kepada Buya, mungkin ketika dia pengen kader konstituen Buya menghadiri ceramah sang calon, baru dia akan menghadap Buya. Tapi kalau tidak, mereka akan bawa tim suksesnya dan akan ketemu dengan tokoh-tokoh masyarakat yang tidak berada dalam garis partai. Karena itu lebih, menurut mereka lebih mengakar. Atau bahkan lebih langsung. Sebab kalau lewat partai politik jelimet. Banyak kali permintaannya. Seperti yang disampaikan oleh Buya tadi. Gimana komitmennya nanti? Nah komitmen ini memusingkan bagi kandidat. Lebih baik saya ketemu dulu sama konstituen biar mereka pilih saya, nanti soal komitmen kita bicara belakangan. Dan biasanya bicara belakangan itulah yang terjadi. Masyarakat ya cuma diminta suaranya. Setelah suaranya diperoleh, nanti mereka akan bersekongkol lagi untuk membagi-bagi kue kekuasaan. Nah itulah karakter partai yang bersifat kartel tadi. Klientelistik saya katakan. Klientelistik itu artinya karena masyarakat kita ini sifatnya patron klien ya. Jadi ada balas jasa atas segala usaha. Nah, partai-partai politik mendapat balas jasa melalui bagi-bagi kekuasaan. Masyarakat yang memilih dapat balas jasa melalui jilbab, pembagian jilbab misalnya, atau pembagian baju kurung, pembagian sembako dan sebagainya. Itu bentuk-bentuk klientelistik. Dan bentuk-bentuk seperti ini hanya bisa dilakukan oleh partai yang sangat kuat, memiliki modal yang kuat, atau oleh kandidat yang sangat kuat, memiliki modal yang kuat. Kalau kandidat miskin, kasihan. Mereka tak bisa kasih apa-apa, hanya bisa kasih janji kan gitu. Kalau istilah orang di terempak sana ya, di Anambas, kalau datang bawa air liur, pulangnya bawa air liur saja katanya. Jadi ini adalah kerusakan yang disebabkan oleh sifat kartel oligarkisnya partai politik serta klientelistik itu. Jadi mestinya di dalam pilkada nanti betul seperti yang dikatakan Bu Erna, Bu Lina tadi, supaya memang yang dihitung adalah gagasan, diukur gagasan. Kenapa di tingkat provinsi itu akhirnya Rudi dapat kursi? Kita membayangkan tadinya bakal nggak bagian nih, diborong Bu ya, karena ya. Demikian juga di Kota Batam, karena berkah dari keputusan 60 MK itulah kemudian mereka mendapatkan ruang sedikit. Saya kira bukan banyak tuh, sedikit aja. Yang melemahkan posisi kartel itu hanya sedikit. Walaupun masih ada kartel. Contohnya, kalau suatu daerah tidak punya tokoh-tokoh yang kuat untuk ditandingkan, akhirnya satu tokoh aja. Ya. Contoh Bintan. Bintan ya. Ya, nggak ada siapa calon yang kira-kira bagi partai politik ini layak jual. Akhirnya enggak. Nah, di Batam PDIP saya kira mungkin semangatnya bukan semangat semangatnya seperti kan Ibu Erna katakan tadi, semangat tarung. Ya, mereka ini petarung. Jadi pantang ditantang. Oleh karena itu dia lawan. Persoalan menang kalah urusan belakang, yang penting lawan dulu. Tapi kan kalau kita lihat konstelasinya ya kartel. Ya kan semuanya masih berkerubung di kandidat yang punya potensi menang besar gitu. Nah inilah yang saya kira bentuk-bentuk agak kerusakan ya akibat dari sifat oligarkis dan kartel dari partai politik kita. Jadi kita nggak bisa berharap partai politik nanti akan bergerak. Ya. Akhirnya memang partai politik dijadikan seperti tunggangan tadi. Hanya tunggangan saja. Sebagai kuda Troya. Kuda Troya gimana Bang? Ditangkapin dulu nih. Ya. Kalau dari saya begini, seperti yang dari awal tadi kita bicarakan dan Mbak Lina tadi sudah menyinggung juga, ini tidak semata-mata apakan semua bentuk kesalahan atau persoalan ini ditimpakan kepada partai politik. Ya. Saya lihat, tetapi kepada aturan yang ada saat ini di tengah-tengah bangsa kita, belum disepakatinya aturan yang asimetris ya,
seperti yang dikatakan Mbak Lina tadi, selama itu tidak ada, maka yang terjadi ini akan begini. Kalau tidak ada pengaturan asimetris, karena seperti saya bilang tadi itu, lembaga trias politika itu, kalau kita bisa membuat hanya ada di pusat, di daerah tidak ada. Ya. DPRD itu bagian dari unsur pemerintahan. Jadi selama seperti ini dan tidak ada pengaturan asimetris, maka apa yang dikatakan oleh Pak Jamjami, makanya saya tidak berani mendebat itu karena sangat complicated. Tapi saya melihat memang fakta yang ada sekarang itu bahwa memang ketokohan itu, Ya. ketokohan dari orang-orang tertentu yang dikaruniai dengan banyak kelebihan-kelebihan dan apa begitu yang menjadi sangat penentu di daerah ini, seperti saya katakan itu, misalnya seorang seperti Pak Ansar dengan cara pendekatannya yang kemudian seorang seperti Pak Rudi yang mempunyai kepemimpinan yang cukup kuat dan gebrakan-gebrakan yang cukup baik ya. Tapi kita tidak menemukan seperti di Bintan misalnya begitu ya. Saya sendiri sebenarnya belum ya sedikit jadi seperti pengamat ini karena kebetulan kita tidak dapat mendukung di sana misalnya di sana itu, tapi tidak memuaskan juga bagi saya tidak adanya penantang karena belum terbukti satu kepemimpinan yang kuat di sana begitu loh, satu kepemimpinan yang kuat. Kalau misalnya seperti misalnya di Batam itu di Karimun mungkin sudah ada kepemimpinan gitu mungkin, tapi kalau di Bintan kenapa ini? Ada Pak Jamjami di sana yang mungkin sudah ini kenapa tidak muncul misalnya yang seperti itu kan toh orang-orang pintar kok ada tapi kok nggak muncul ini jadi pertanyaan kita ke depan ini. Partai nggak mau dipimpin oleh orang pintar, Pak. Iya, jadi akhirnya begitu ini memang sesuatu yang perlu diskusi lebih khusus seperti masalah di Bintan ini. Saya pun terus terang saya termasuk kecewa kenapa tidak ada di sana. Kenapa harus melawan kota kosong? Ya. Saya sebagai insan politik itu sangat menginginkan. Seandainya lah PSI ada cukup kursi di sana, itu tidak akan mungkin terjadi. Terima kasih. Bang Agus, tanggapan gimana? Ada sesuatu yang unik sebenarnya. Ya. Sebelum pilkada serentak ini, ya itu di 2020 dan 2017 itu total lawan kota kosong itu 25 Oke, betul. pilkada. Sedangkan sekarang itu hampir 48. Kalau nanti ternyata ini ada Ya, data sebelum lagi, putusan MK bahas 150 ya potensinya. artinya bisa jadi bukan karena kartel dan sebagainya, bisa jadi juga ini ada problem yang lain. Ya kan, ketokohan personal dan sebagainya. Kalau saya lebih fokusnya karena ruang demokrasinya sangat ditutup dengan 20% dan 25% itu aturan itu. Itu yang membuat kemudian tidak banyak tokoh-tokoh publik yang berani untuk bertarung di pilkada. Coba kalau kemudian putusan MK itu lebih awal gitu ya. Sebulan sebelumnya misalkan, karena kita kan ngajukan gugatan itu Mei. Ya. Kita kan berharap itu bulan Juli sudah ada putusan, makanya saya bilang ke Bang Agus kan mungkin bulan Juli lah saya bisa nongol lagi di mata lokal ya, karena kita mau lihat dulu nih kayak gimana konsep. Ternyata kan putusannya justru mundur gitu ya. Yang kita harap bisa memberikan ruang demokrasi yang jauh lebih luas itu, yang dadakan inilah yang kemudian membuat tidak maksimalnya ya pilkada-pilkada yang diisi oleh kandidat-kandidat yang potensial. Ini problem dan moga-moga ke depan problem itu tidak berkurang gitu, tidak. Ya. Dan sehingga tadi yang disampaikan oleh Pak Zamzami, kekhawatiran ada politik kartel, oligarki dan sebagainya itu akan dengan sendirinya akan hilang. Karena otomatis seperti Pak Zamzami nggak perlu masuk ke partai-partai politik yang besar. Beliau sudah mungkin setelah ini kita salaman gitu, masuk ke Gelora, masuk ke PSI sudah cukup. Bisa jadi begitu. Dengan makin kecilnya ambang batas ini atau kemudian besok misalnya tidak ada ambang batas, bisa jadi banyak tokoh yang kemudian akan masuk partai karena dengan jaminan partai itu bisa ikut pemilu, mempunyai sah sebagai peserta pemilu, maka besoknya dia bisa ikut pilkada. Lebih mudah.
Nah, ini tantangan bagi kita di dalam demokrasi. Dan bahkan tadi misalkan apa yang disampaikan oleh Buya, kandidat yang lawan kotak kosong aja masih khawatir gitu. Akan kalah dengan kotak kosong. Ini juga kembali kepada sebenarnya bukan masalah partai sudah diborong kemudian akan yakin dia bisa menang. Ya. Tetapi pada kemampuan faktor ketokohan personal ini, program apa, visi apa yang akan disampaikan sehingga bisa meyakinkan kepada pemilih nantinya, itulah yang menjadi tantangan. Jadi saya masih meragukan bahwa problem utama kita hari ini adalah pada posisi partai, bukan hanya di itu, tapi sistem tadi yang kemudian sudah diubah oleh MK dan kemudian juga kemampuan nanti kandidat ini bisa nggak memaksimalkan ya tadi partai-partai pengusungnya, juga kemudian tim relawannya atau tim pemenangannya untuk meyakinkan kepada masyarakat bahwa dialah yang paling layak. Seberapa besar peluang karena kedekatan dengan faktor kandidat, kader pengurus partai selingkuh? Saya nggak melihat itu sebagai sebuah sebuah hal yang bermasalah ya. Ya. Tapi gini, Tapi secara garis kepartaian tentu bermasalah, Mas. pada awalnya saya lihat ya, Ya. ini fenomena yang awal. Ketika kemarin sebelum ada putusan MK, hampir saya bisa melihat banyak partai dan kader partai kemudian merasa sudah kehilangan harapan, sehingga misalkan mereka membentuk tim ses atau ya sudahlah kita masuk kepada kandidat-kandidat tertentu, Iya, iya. ya kan? Tapi begitu ada putusan MK 60, ada banyak kok saya temukan kemudian saya di beberapa kota kabupaten saya lihat kader-kader partai yang sudah atau pengurus partai yang sudah ke kandidat itu ketika partainya memutuskan yang berbeda, mereka kembali lagi sesuai dengan arahan partai. Saya yakin jadi ini bukan hal yang perlu kita perdebatkan. Saya yakin kalau orang sudah masuk dalam partai, dia akan komitmen dengan partainya. Akan komitmen dengan Iya. partainya. Jadi enggak Faktor kedekatan faktor dengan kedekatan yang dengan lainnya, itu faktor yang lain. faktor lain. Yang itu kan hanya emosional. Ya wajar aja misalkan mungkin seseorang Artinya kalau faktor linier, ya, artinya faktor linier, ya pilkada sudah selesai karena apa? Koalisi lebih besar. kita kan bicara tadi kedekatan pengurus dan kader partai pada Iya, pengurus kader partai itu kandidat yang lain gitu kan. akan menggerakkan konstituennya untuk memilih kandidat tertentu. Makanya Kalau itu sejalan semua. sebagaimana tentu yang udah selesai. disampaikan oleh Mbak Erna tadi, Iya. ketika kemudian PDIP dengan tegas menyampaikan harus tunduk dengan putusan partai, itu adalah bagian dari partai untuk menjaga komitmen partainya. Betul. Ya kan? Tapi sebagai pemilih, kalau kita bicara pemilih bukan sebagai pengurus dan kader partai, pemilih masih punya hak untuk memilih, menentukan pilihannya. Oke. Kan banyak masyarakat yang tidak langsung secara berKTA partai, tapi masyarakat mungkin karena punya kedekatan dengan seseorang yang dipilih di pileg tadi, maka mereka memilih partai tertentu. Bisa jadi dia tidak akan memilih kandidat yang diusung oleh partai itu. Jadi belum tentu kedekatan pengurus atau anggota partai pada kandidat itu akan mempengaruhi, belum tentu juga. Belum tentu juga. Meskipun ya ketika partainya sudah memutuskan saya yakin kok dia akan tegak lurus karena konsekuensinya jelas. Misalnya anggota dewan kan tadi Mbak Erna ya, bisa dipecat dia di PAW kan gitu. Iya. Ada konsekuensi yang itu harus siap diterima dan mungkin yang akan terjadi sampaikan oleh Mbak Lina, akan ada ruang samar-samar yang terjadi, memungkinkan kalau ruang samar-samar itu. Tapi saya yakin sebagai partai politik, di seluruh partai politik, dia akan tegas menyampaikan kepada pengurus dan kadernya untuk tegak lurus dengan keputusan partai. Baik itu misalkan di pilkada kota dan pilkada provinsi, linear atau tidak linear, ya keputusan partai menjadi mutlak untuk diperjuangkan. Ya.